Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas masalah diskriminan pada fungsi kuadrat. Kita telah membahas diskriminan pada persamaan kuadrat. Kali ini kita membahas diskriminan pada fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat ada 6 kemungkinan gambar atau grafik yang terjadi. Yang pertama, jika A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Dan jika diskriminannya lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Kita lihat gambar grafik berikut. Yang kedua, jika A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Dan jika D atau diskriminan sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik. Atau istilah lainnya menyinggung sumbu X. Kita lihat gambar berikut. Model yang ketiga, jika A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Dan jika diskriminan kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Atau istilahnya definite positif. Kita lihat grafik berada di atas sumbu X keseluruhannya. Model yang keempat, jika A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Dan jika diskriminan lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Kita lihat gambar berikut. Model yang kelima, jika A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Dan jika diskriminan sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu X. Kita lihat gambar grafik berikut. Dan model yang terakhir, jika A kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Dan jika diskriminan kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X atau istilahnya definite negatif. Kita lihat gambar, seluruh grafik berada di bawah sumbu X. Perhatikan contoh 1 berikut ini. Tentukan batas nilai M agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2M definite positif. Syarat definite positif yaitu A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Di sini persamaannya kita lihat A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2M. Kita masukkan ke dalam nilai diskriminan. B kuadrat min 4AC harus kurang dari 0. B-nya kita ganti dengan 4. A kita ganti dengan 1 dan C kita ganti dengan 2M. 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2M kurang dari 0. 16 dikurang 8M kurang dari 0. 16 kurang dari 8M. Atau boleh juga ditulis 8M lebih dari 16. M lebih dari 16 per 8. M lebih dari 2. Jadi nilai M yang memenuhi adalah M lebih dari 2.
Contoh yang kedua. Tentukan batas nilai P agar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan P plus 1 X kuadrat min 2PX plus P min 4 definit negatif. Syarat definit negatif A kurang dari 0 dan diskriminan kurang dari 0. Kita lihat di sini. Yang pertama, A harus kurang dari 0. P plus 1 kurang dari 0. P kurang dari min 1. Kemudian syarat yang kedua, nilai diskriminan harus kurang dari 0. Kita cari lebih dulu nilai diskriminan di cakaran. Kita lihat di cakaran ini, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B min 2P. B kita ganti dengan min 2P. Kemudian A kita ganti dengan P plus 1. Dan C kita ganti dengan P min 4. Min 2P pangkat 2 dikurang 4 kali P plus 1 kali P min 4. Kita hitung lebih dulu. 4P kuadrat dikurang 4 kali P kuadrat min 4P plus P min 4. Min 4P dengan plus P kita gabung menjadi min 3P. Jadi 4P kuadrat min 4 kali P kuadrat min 3P min 4. Kemudian 4 kita kalikan ke dalam kurung. 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat plus 12P plus 16. Ini 4P kuadrat dengan 4P kuadrat jadi 0. Berarti hasilnya 12P plus 16. Berarti nilai diskriminannya adalah 12P plus 16. Sekarang kita kembali ke persamaan awal. Nilai diskriminan harus kurang dari 0. Nilai diskriminannya adalah 12P plus 16. Kurang dari 0. Kita pindahkan 16-nya ke sebelah kanan, ke ruas kanan, berarti 12P kurang dari min 16. P kurang dari min 16 per 12. P kurang dari min 4 per 3. Karena di sini nilai P yang pertama kurang dari min 1, sedangkan P yang kedua kurang dari min 4 per 3, maka kita ambil yang P kurang dari min 4 per 3. Jadi batas nilai P adalah P kurang dari min 4 per 3. Contoh yang ketiga. Sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3mx plus 4m plus 1. Tentukan batas-batas nilai m agar grafik fungsi memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jawab. D sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita ambil B-nya 3M, berarti 3M kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4M plus 1. 9M kuadrat min 16M min 4. Kemudian kita faktorkan. Kita peroleh 9M plus 2, M min 2. Syarat agar grafik fungsi memotong sumbu X di dua titik yang berbeda adalah nilai diskriminan harus lebih dari 0. Berarti 9M plus 2
M-2 lebih dari 0. Kemudian kita pisahkan 9M plus 2 kurang dari 0 atau M-2 lebih dari 0. M kurang dari min 2/9 atau M lebih dari 2. Jadi batas nilai M yang memenuhi adalah M kurang dari min 2/9 atau M lebih dari 2. Kita lihat garis bilangan berikut. Kalau kita masukkan angka 0 di dalam fungsi ini, maka ini jadi 0, ini juga jadi 0. Ke dalam sini ya. Ini jadi 0, ini jadi 0, berarti min 4. Min 4 itu kurang dari 0. Padahal syaratnya harus lebih dari 0. Berarti yang di daerah sekitar 0 ini, 0 sampai 2 dan 0 sampai mendekati min 2/9 itu bukan jawabannya. Sebaliknya yang lebih jauh dari min 2/9, umpamanya min 1, itu menghasilkan nilai positif, berarti lebih dari 0. Begitu juga nilai yang lebih dari 2, itu menghasilkan angka yang lebih dari 0. Nilai positif berarti lebih dari 0. Para siswa sekalian, demikianlah materi tentang diskriminan pada fungsi kuadrat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita perhatikan beberapa soal latihan berikut ini. Yang pertama hanya menyebutkan syarat definit positif. Kemudian yang kedua syarat definit negatif. Yang ketiga syarat grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian syarat grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 1 titik. Kemudian untuk latihan menghitungnya kita gunakan satu soal latihan ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.